jadi Bartega Studio itu dibangun buat teman-teman sebenarnya kayak lebih ke belum pernah merasakan atau mencoba seni sih gitu. Jadi kita itu dibangun untuk teman-teman yang belum pernah melukis atau membuat karya sama sekali. Bartega itu mulai dari tahun 2017. Dari 2017 terus event-event kita awalnya itu ada di kafe-kafe atau restoran di sekitaran daerah Jakarta. Kebanyakan rata-rata masih di Jakarta sih, Jakarta Selatan terutama. Jadi kita waktu itu mulainya sih memang kita approach ke restoran-restoran di daerah Jakarta Selatan. Terus awalnya kita tuh ajak teman-teman kita sih, kelas pertama kita itu semuanya isinya sebenarnya lebih ke teman-teman kita aja sih, teman-teman dekat kita untuk mencobain sesuatu hal yang baru. Dan mungkin yang bikin mereka tertarik adalah ternyata melukis itu nggak sesusah yang kita semua bayangin gitu. Dan yang membuat unik Bartega juga dimana kita menyediakan kelas dengan adanya paint and sip yang dimana bisa painting sambil nge-wine. Jadi waktu pas dari sebelum pandemi sampai akhirnya kita kena pandemi itu memang sesuatu hal yang buat kita juga kaget sih, karena kan memang Bartega itu overall eventnya itu harus offline, di mana semuanya dilakukan pengajaran secara person to person gitu ya. Nah terus udah gitu pada saat pandemi kita memang perbanyak kelas online kelas, dan pertama kalinya itu kita gunain Instagram, live Instagram untuk teman-teman yang masih pengen mencoba painting tetap bisa walaupun cuma di rumah aja gitu. Terus dari situ baru kita mulai beranjak lewat Zoom, lewat Google Meeting kayak gitu. Jadi yang membuat unik di Bartega Studio itu adalah terutama dari segi lukisannya, dimana kita buat lukisan yang mungkin banyak orang ngerasa kayaknya lukisan ini susah deh, lukisan itu kayaknya terlalu complicated deh. Tapi di Bartega Studio kita mengenalkan gimana caranya melukis dalam durasi yang lumayan singkat, bisa dibilang singkat dari seperti 3 jam atau bisa kurang, tapi bisa menjadi sebuah satu lukisan dan karya yang bagus. Dan itulah yang mungkin menjadi salah satu identitas Bartega ya, yang dimana painting kita itu beginner friendly. Dari semua umur bisa dicoba, dari yang anak-anak, dari teenager, sampai ke dewasa, dan juga orang tua juga bisa coba sih. Ya, jadi kalau di Bartega Studio itu kita memiliki 2 pilihan. Kita ada yang guided class dan ada juga yang unguided class. Jadi kalau yang guided class di mana teman-teman itu yang mau belajar kelas, jadi mengikuti seperti di kelas dalam durasi waktu 3 jam. Terus ada juga untuk guided class pilihannya itu ada yang weekdays, weekend, tetapi ada juga kita progressive class. Nah, jadi di dalam guided class ini semua karya artwork yang mau dibikin benar-benar dipandu dari mulai pengenalan art tools-nya, mixing color, sampai gimana lukisan itu jadi. Dan selain itu yang unguided class kita juga ada, jadi teman-teman dimana bisa pakai studio kita, bisa datang ke studio kita, painting apapun yang mungkin teman-teman mau coba dengan panduan dari video instruction yang sudah kita buat gitu. Jadi bisa lewat video itu teman-teman mulai dari mixing color-nya, pengenalan art tools-nya gitu. Jadi kita membedakan. Selain itu juga untuk unguided class kita ada seperti bare figure, terus ada pixel art, ada paint by numbers, terus ada pottery painting juga. Nah, kalau yang pottery painting ini lumayan banyak yang suka ya dan minati, karena merupakan aktivitas yang baru juga, di mana hasilnya tuh teman-teman bisa pakai di rumah, bisa jadi buat keseharian aja sih, yang bisa jadi memories juga gitu. Kebetulan untuk studio kita hanya di sini aja, di Lotte Mall Kuningan, tapi terkadang kita untuk di weekend atau special class itu terkadang masih ada event di luar juga sih, kayak di beberapa kafe atau restoran tertentu. Kita juga punya program untuk sekolah, kita punya program after school activity. Jadi untuk after school activity itu seperti ekskul mungkin yang teman-teman sering dengar. Jadi kita datang ke sekolah, memberikan aktivitas di sekolah-sekolah. Terus kalau untuk corporate juga lebih kayak untuk team bonding sih. Nah itu biasanya banyak company-company yang sudah bekerja sama dengan Bartega untuk bikin aktivitas di kantor mereka, atau bisa mereka datang juga ke studio kita untuk beberapa program painting yang seru, lebih kayak mungkin ke games. Beberapa aktivitas ada kayak puzzle painting, ada mural painting, yang kayak gitu. Sekarang kita udah nyampe di Bartega Studio, terus kita sekarang mau ngelukis pottery. Ya, langsung aja kita tanya sama kakaknya. Hai kakak. Halo. Namanya siapa kak? Nama aku Filza. Filza. Halo. Oke, sekarang kita harus gimana nih kak? Step by step. Oke, jadi sebelumnya udah pernah pottery painting? Belum. Belum pernah ya? Oke.
Jadi untuk pottery painting kali ini nanti kakak bisa pakai catnya yang ini. Jadi catnya ini nanti dia sudah water base, kakak nggak perlu campur air sama sekali. Terus cat pottery ini dia langsung menyerap gitu di potterynya. Jadi nanti pada saat kakak pakai catnya, mungkin kalau cat yang ini karena dia lumayan banyak airnya dan ini kakak harus aduk dulu ya sampai rata. Diaduk dulu sampai rata, terus habis itu baru bisa diaplikasiin potterynya. Nah, terus di sini aku juga sediain ada stencil. Jadi nanti stencil ini yang kayak kakak bisa pakai untuk kayak misalkan aku bingung nih mau gambar apa, bisa pakai si stencil ini. Nah, untuk pakai stencil ini itu nanti kakak bisa pakai pensil. Nah, tapi kalau di pottery, pensil itu dia nanti pada saat kita bakar akan hilang. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nanti sketchnya itu berantakan atau misalkan kayak sketchnya itu kayak agak kesana kesini dan smudge sedikit, itu nggak apa-apa banget. Gitu. Jadi nanti bisa pakai pensil, tapi kalau cat pottery ini juga bisa dihapus. Nah, cara ngapusnya itu harus pakai sponge. Tapi sponge-nya nggak boleh terlalu basah. Jadi dia hanya harus lembab aja. Karena kalau misalkan nanti dia terlalu basah, kita bilangnya ini bisque. Jadi si bisque-nya ini nanti dia bisa lembek lagi gitu. Bisque. Kayak kalau kita gampangnya bilangnya biskuit. Oh, biskuit. Oh, ya. Jadi ini sponge-nya pokoknya dia harus lembab. Gitu. Jadi kakak nanti tinggal dicemplungin aja, terus diperes-peres dikit supaya nggak terlalu basah. Nah, terus nanti buat semua bagian itu bisa di-painting dari bagian luar, bagian dalam. Terus bibir sini, bibir gelasnya, bibir mugnya itu boleh di-painting kecuali bagian yang ini. Kenapa? Karena bagian ini dia itu akan nempel di surface pada saat pembakaran. Takutnya kalau di sini ada paint, nanti pas diangkat dia pecah. Gitu. Jadi nanti bagian sininya ini pokoknya nggak boleh di paint. Tapi dalam sini boleh. Dalam sini boleh, di sini semuanya boleh. Pokoknya kecuali yang ini aja. Sama juga kayak yang ini juga. Nah, kalau yang ini itu bagian tengah sini dan bagian sininya. Ini jangan di paint. Gitu. Warnanya juga boleh di mix ya. Oh iya, udah ada di sini ya. Ya, ada di situ boleh Color dilihat. theory. Color teorinya. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya ya. Tapi kayaknya ada durasinya nggak sih kak? Biasanya durasinya biasanya sih nggak ada sih sebebas selesainya aja. Oke. 3 jam. Nggak sama itu. Jam. Oke, thank you kak. Lu mau gambar apa tuh? Gue mau ini. Oh, lu strawberry. Strawberry sama ada bunga-bunganya dikit. Saya Santai. sih nggak ada di Pinterest ya. Alah, yang bener loh, beneran. Iya. Nggak ada. Ngasal aja udah. Gaya kali ya. banget dia. Ya wadah ya. Biasa anak hotelan, nggak ada hubungannya ya. Aduh. Ya udah. Berarti lo apa? Gua mau pakai tulip sama pakai ini nih, apa grass gitu ya. Oke. Tulip sama grass. Oke, rumput leaf Iya, gitu rumput ya. sama doodle gitu. Udah, oke. Kita mulai kali ya. Oke, sip. Lu kayak mau masak aja lu. Lu caranya kayak gitu, bro? Gimana? Wow. Kok kompetitor nanya? Emang kita kompetisi di sini? Kita kan dikejar waktu. Kan kerja waktu doang. Karena kita nggak dikejar ayang, waktu aja yang ngejar. Guys, sebenarnya ini white-nya emang begini warnanya ya. Tuh white-nya agak-agak Coklat guys. coklat. Coba ya, bentar. Kita pakai kuas yang gede. Kuasku ada yang gede banget ya? Lo nggak ada? Kuasku gede masih kayak gini doang. Loh, sama Brody. Oh iya. Ih, sebal. Kita mulai aja kali ya. Ya udah, boleh deh. Pentok. Oh, ini yang campur dulu, campur. Kagak berubah warnanya udah cam. Enggak, sama aja itu. Aduh, duh. Deg-degan. Dia udah mulai lo, yakin aja bener. Iya, dia mah bener-bener yakin doang ya. Kenapa gitu loh? Gue harusnya dalam dulu ya? Ah, sudahlah. Oh, ini putihnya kayak gitu nanti kak. Oh, pinknya kayak gitu. Keren ya. Ah, lucu ya. Kalau udah di glaze, Oh, aku jumbo. jadi nanti kalau misalkan kalau sekarang kan dia besar, nanti pas udah dibakar tuh dia agak mencil. Agak mencilnya kurang lebih segini. Oh, ini juga mencet jadi kayak gini kak? Iya. Oh. Ini tadinya segede gini, ini juga yang itu juga tadinya segede. Oh, Terus kok kalau misalnya warnanya kayak gini nggak apa-apa atau harus diratain lagi? Nggak apa-apa. Kan jadinya kayak gitu. Wow. Berarti kalau ada yang tebal kayak gini juga akan seperti ini. Tapi hindari terlalu tebel karena nanti pas kalau misalkan dia terlalu tebel, nanti pas di glaze warnanya crack printnya. Jadi mungkin kayak kalau untuk pakai cat kayak ini kayak 2 layer. Oke, baik. Segini Makasih ya, oke kak. Apa yang mau dibanggakan dari begini? Biskuit. Tuh, terus sini. Iron pakai apa ini ya? Iya. Aigo. Oh, sepertinya kebanyakan. Begitu ya caranya ya? Iya. Nggak langsung ditaruh di sini. Gua ambil airnya begini.
Pal, kemarin kan nama Juni, Oh, ya kan? Lukis di neon, di bir, kan? Bir brick. Sekarang kan medianya beda. Sekarang nama dia juga beda. Apakah skill kemarin di tempat kemarin menjadi pelajaran dan bisa dipraktekkan di sini? Metodenya beda sih. Yang ini tuh bener-bener lebih ke keterampilan kita gitu loh. Kalau di motion studio lebih agak abstrak. Ya walaupun yang ada kanvasnya kita juga harus gambar-gambar ya, tapi lebih kayak ada banyak bantuan gitu. Kalau ini bener-bener kita pakai tangan kita sendiri. Jadi lebih tricky sih. Tapi dibantu sama stencil, bla harusnya sih oke juga ya. Ini Zuzur, ini kan warnanya putih ya, cuma bener nggak kelihatan. Jadi mengerikan gitu loh. Ini gua kayak zebra cross. Lagi ya. Aduh, si putih abis bro. Lo butuh putih gak? Enggak. Oh enggak ya? Nanti gue habisin. Oh putih banyakan nih. Ya kayak encieran sepertinya bro. Serius banget nih kita. Semangat. Jadi Ibu Cynthia lagi buat apa ceritanya? Lagi membuat rumput. Rumput. Iya. Padahal tadi saya pengen bikin doodle. Dari rumput ya? Sebentar, mari kita lihat. Itunya putih apa bukan? Satu dong gunungnya. Putih. Oke, baik. Hah, catku cepat sekali habis. Ibu Yola mau bikin apa? Strawberry shortcake. Iya. Jujur warnanya ini bikin gue buta warna. Iya, jujur. Karena kan katanya pas dibakar baru beda kan. Cuma sekarang kita jadi membingungkan gitu loh. Ini warnanya tuh warna apa? Jadi ini sudah jadi. Aduh maaf. Apa aja. Jadi ini sudah jadi. Nah, kenapa ada pohon Natal? Ceritanya kayak lagi ini deh, apa namanya? Kasih tahu ke guru seni lagi UAS. Iya. Iya. Despro. Iya. Despro. Iya. Jadi gini Pak. Jadi kenapa ada pohon Natal itu? Karena bentar lagi kan Natal ya Pak ya. Terus kenapa dia ada warna pink-pinknya? Ya biar dia agak gelap aja sih. Ada warna-warninya gitu. Cuman saya males gambar talinya aja. Terus kenapa ada Bugs Bunny? Karena saya suka kelinci. Sampai itu kelinci. Iyalah, kelinci bro. Telinganya aja nggak ada. Lagi mangap. Ini ceritanya tuh kelinci lagi mangapnya itu mau Biasanya kayak ini. kelinci suka begadang ya? Iya, dia suka begadang dia. Dia ini tuh ini apa pengen ngambil air dari gunung. Kelincinya raksasa. Iya, raksasa dia tuh. Tapi gunungnya saya lihat kering tuh. Ada ini. Awannya kan hujan berair. Iya. Iya. Gunung sama tumpeng beda. Tumpeng nasi kuning. Oke, lanjut. Terus ini tuh kalau misalkan terlihat kering kan dalamnya kan bakal diisi air. Gitu. Filosofi. Oke, lanjut. Iya. Terus kenapa ada ginian Naruto? Nggak tahu. Pengen aja ada Naruto. Terus kenapa ada gambar ini? Karena tadi saya ditantang sama salah satu staffnya. Emang lu bisa bikin gituan? Bisa. Bikin apa sih itu? Tahu mata. Oh, Ini apa? ini. Artistik itu loh. Iya. Zaman-zaman kuno gitu. Iya, zaman-zaman kuno gitu. Jadi kayak Mesir-Mesir gitu. Kenapa matanya di situ sih, kan deket sama mata yang kelinci? Mata air. Boleh dong. Mata air pegunungan. Gitu. Iya, mata Mata air air pegunungan yang dihasilkan oleh kelinci. Sama kelinci. Udah, terus kenapa ada bintang dan lope-lope? Jadi saat ini kering tetap ada harapan akan diisi kembali airnya. Bintangnya di bawah. Terus kenapa ada hati? Jadi meskipun kalian merasa tidak ada yang menyayangi kalian ketika kalian seperti ini, kalian akan meminum rasa kasih sayang dari kelinci. Gua tahu dia terinspirasi dari siapa ini kan. Oke. Emang ya? Emang kopi kenangan? Oh iya. Iya. Iya, kocak. Iya lagi. Kopi kenangan satu. Tolong kopi kenangan. Jadi Bisa kalau buat minum kopi di sini, kenangan, iya bisa. Nah, terus kenapa dalamnya itu saya ambil warna pink? Karena kalian tahu hati yang kosong itu walaupun hatinya kosong, hati itu warna pink. Agak ini ya, semerawut ya. Iya. Oke, kamu besok revisi semuanya. Itu artinya bapak itu gak artistik gitu. Bapak es apa sih? Gitu. Kayak mana? Lucu kan? Lu ulang ya.
Ih sebel gue. Udah belum? Pasarin Udah jadi. Tada! Hasilnya. Lucu kan? Habis ini kita mau lanjut kelas. Iya, jadi kita bakal diajarin step by stepnya kayak gimana. Oh ini kan kita kreasi sendiri. Nah kalau itu kita diajarin sambil ya tetap kreasi sendiri juga sih, tapi ada arahannya. Oke. Let's go. Yuk. Di sini medianya cat akrilik dan itu sangat beginner friendly banget. Jadi tidak usah merasa terbebani dan puas dengan catnya ya. Nah, akan saya bantu juga. Boleh ambil tisu karena dia cat akrilik ini. Saya mau kasih tahu infonya aja dulu ya, general informationnya aja dulu. Cat akrilik ini memang sangat beginner friendly untuk pemula, untuk yang pertama kali melukis juga. Cuman harus hati-hati jangan sampai dia terkena baju ataupun tas karena dia sifatnya sangat menodai dan susah dicuci. Nah ini media cat akrilik ini dia tidak usah di mix dengan air, jadi bisa langsung aja kita mixing color A dan color B misalnya. Setelah ambil tisu, ambil kuasnya nomor 16 dan di pat dry. Pat dry-nya jangan terlalu kasar, di halus aja di pat-patnya. Jangan vertikal turun gini ya, nanti akan ngejik-jik kuasnya. Boleh ambil kuning yang 1 scoop lah kurang lebih ya, dan merahnya di dip aja dikit, nggak usah banyak-banyak dulu karena merah ini lumayan pigmented, bisa langsung di mix tanpa air dan hasilnya akan menjadi oranye. Ih, keren kali. Oke, jadi banyakan ya. Kurang nggak sih? Mau kebanyakan? Iya kayak, nggak tahu. Emang winterin pastel kita? Kita winterin pastel. Oh. Oke, sudah bagus. Size-nya juga sudah bagus. Oke, perfect. Kalau sudah punya warna oranyenya, kita bisa langsung apply ke kanvas ya. Nah, untuk teknik ini aku akan ajarin blending di kanvas selama catnya masih basah. Jadi, nah untuk ini bisa langsung taruh aja kurang lebih seperti ini. Boleh bentuknya divariasiin ya, nggak harus ngikutin referensi banget. Pastikan tidak ada white patches-nya ya, jadi semua terblok dengan warna oranye ini. Nah, selama dia masih rada basah ini, kuasnya tidak usah dicuci, bisa langsung dicelup entah ke kuning, entah ke putih. Saya akan tunjukkan dengan putih ya. Dan dengan putih ini bisa langsung ditaruh di tengah, dia akan menjadi lebih kuning dan lebih terang. Kalau warna oranyenya lebih ke merah bisa pakai kuning ya. Kalau lebih ke oranye bisa pakai putih. Dan dengan ini langsung gradasinya jadi. Bisa ditambah lagi sama dia masih basah kalau mau. Putih bisa, kuning bisa. Kalau warna base-nya lebih ke oranye, boleh pakai putih. Kalau lebih ke merah, boleh pakai kuning. Membuat kesalahan guys, karena saya anaknya sangat clumsy ya. Bisa-bisanya ada gituan. Tuh kan, bete deh. Yuk kita tambal ya, coba ya. Guys, gimana? Kalau misalnya kena cat gimana? Itu bisa tunggu kering, nanti tunggu kering dulu, nanti bisa kakak cover aja. Oke. Atau bisa juga nanti kalau misalnya juga kering, bisa langsung kita warna yang sama juga nggak apa-apa. Tapi misalnya menunggu kering dulu. Iya betul. Nanti kakak bisa. Tadi kena ini pakai Kena ini, yang ini udah dicuci udah sih. dicuci. Oke, nice. Berarti bisa langsung celup ke putih, diisi tengahnya, nanti kita bikin gradasi. Masih hitam lagi guys. Asli, sebel banget deh. Meanwhile, saya salah. Terus bingung, panik attack. Filosofinya adalah nggak apa-apa berbuat kesalahan guys. Asal bisa ditimbang. Kuning apa putih sih coy? Kuning putih. Gue jadi Semakin beda dari yang lain. makanya. Oh
Kalau kita berbeda sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. It's okay, tenang, jangan panik. Udah belum sih? Udah mirip belum sih? Ya udah. Udah ya, udah oke ya. Ini tanpa ada peringatan kita bikin-bikin sendiri. Siapa tahu jadi. Tosca berarti biru lagi dong harusnya. Nah, selama dia masih basah, kita akan tambahin putih lagi. Nggak usah dicuci kuasnya. Kita bisa tambahin area putihnya tuh dari atas sini. Kalau kali ini nggak di tengah ya. Kita lebih... Boleh sampai goyang-goyang juga, yeay. Sambil pargoy boleh. Boleh banget. Oke, makasih. Oke, makasih. Terima kasih banyak buat Bartega yang udah biarin kita buat merasakan experience dari yang ngelukis apa namanya portrait ya, terus udah gitu ngelukis di kanvas. Ya ini cukup uji mental ya karena gue itu kan anaknya cukup artistik, tapi artistik cuman yang pakai pensil doang. Kalau kayak gini ini bener-bener experience baru, top banget. Mana si bocil? Ya malah cuci tangan di sono. Hei bocil, malah main air lu dua. Ini malah main air. Ayo gua aja enggak. Sebelum closing Anda tadi jam pelajaran kabur kemana? Saya makan. Yang hilang. Kabur dari jam pelajaran. Kabur dari jam pelajaran. Kamu masih ada kelas, kabur dari jam pelajaran kamu. Langsung kelas sih kamu. Mentang-mentang udah gambar tiang listrik duluan. Iya bagaimana? Itu sekarang saking cerdasnya. Saking cerdasnya kan daripada Karena saya sumber inspirasi saya dari situ. ini di video di akhir video. Edan. Jadi rating coba 1 sampai 10, saya hanya menerima rating 8 sampai 10. Jadi gimana so far? Seru, ternyata butuh kesabaran yang cukup banyak ya. Terus bagi orang yang nggak pernah emang agak susah bukan susah, dikit sih, susah banget. Susah banget sih jujur, kalau belum terbiasa tuh susah banget gambar garis lurus, terus kayak feeling nyatuin gambarnya itu juga penting banget. Tapi overall seru banget, such a good experience. Value apa yang didapat dari Sabar. Sabar, terus feelingan, terus langsung kayak auto disuruh kreatif sendiri aja sih khususnya. coba ambil hasil lukisannya? Nilai diri sendiri. Kurang. Belajar nilai diri Coba sendiri. ya. Dadah. Nilai Hasil diri aku. Menurut aku bisa base-nya. Cuma pas udah kayak disuruh warnain bawah-bawahnya tuh udah ngaco. Apalagi kayak ini terumput guys. Ilalangnya juga nggak jelas banget. Jadi pas udah bagian bawah sama si pohon ini aku udah nggak bisa sih. Cuma pas bagian background menurut aku masih bisa. Kadang kan ya lebih polos, lebih gampang gitu kan. Tuh nilainya, kita harus bangga berkarya sendiri. Jadi aku kasih 8. Ya kan nilai sendiri. Next to Bartega. Ya, oke. Apa? Next to Bartega. Oh iya, makasih buat Bartega Studio udah ngasih kesempatan buat aku belajar ini dan lukis-lukis pottery-nya juga. Thank you banget, super senang. Kalian harus banget kesini. Ditunggu. Bikin strawberry loh. Shh, jangan mengganggu konsentrasi saya. Jadi nggak apa kita bikin rangkaian. Kalau nggak aku beli ini sebelah. Keren gini nanti. Keren.